Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Al-Furqani dengan NIM 240705027. Di video kali ini, saya akan membuat flowchart dengan software Flowgorithm dan Lucidchart. Di video ini, saya juga akan menjelaskan tentang if else, switch case, dan uncounted loop. Pertama-tama, saya akan memperjelaskan alir dari flowchart. Pertama, ada alir flowchart sistem yang menjelaskan aliran kerja dari sistem secara keseluruhan. Biasanya digunakan untuk sistem informasi. 2. Flowchart dokumen menampilkan aliran dokumen dan laporan di dalam sistem. 3. Flowchart proses menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses secara rinci. Keempat, flowchart program menunjukkan langkah-langkah logika dari suatu program komputer. Kita sudah di Flowgorithm ya. Sekarang kita langsung mulai saja. Di sini ada oval. Ini sebagai awalan program kita, dan ini ada N juga sebagai akhirannya nanti. Langsung kita bikin. Di sini kita akan membuat luas segitiga ya. Kita pakai variabel declare ini sebagai menyimpan data kita. Declare. Sebentar. Di sini kita pilih integer. Oke, kita bikin alas. Oke. Lalu kita tambah lagi. Ini tinggi. Oke. Kita bikin lagi luas. Lalu sekarang ini ada input, ada sejar genjang ini sebagai input yang akan menerima masukan dari usernya. Kita ketik alas. Satu lagi, input satu lagi. Ketik tinggi. Oke. Lalu kita akan assign ini akan menjadi tempat melakukannya perhitungannya nanti. Ini persegi ini juga bisa disebut sebagai tipe proses di Flowgorithm ini. Variabelnya berarti luas. Sini kita buka kurung alas kali tinggi, kita tutup kurung, kita kali dengan rumus luasnya setengah. Oke. Lalu kita akan bikin outputnya yang akan menampilkan nanti sebagai usernya. Outputnya kita bikin luas segitiga adalah, kita bikin titik 2 biar cantik, tanda kutip lagi, dan luas. Oke,
Ini kalau ini ya seperti tadi saya bilang, oval ini sebagai akhirannya. Dan coba kita tes. Kita tes 5. Enter. Inputnya bekerja tuh. Input alasnya tadi. Terus sekarang input tingginya yang bekerja. Input lagi 5. Hasilnya ini outputnya. Luas segitiga adalah 12. Ini sebenarnya 12,5 ya. Tapi di sini nggak ada simak. Oke, kita lanjut ke Lucid Chart. Oke, baik, kita sudah di Lucid Chart. Nah, langsung aja kita mulai. Di sini ada terminator bentuk oval, ini sebagai awalan dan akhiran ya. Langsung aja kita ketik bahasa Indonesia saja, mulai. Dan terus kita pakai integer storage sebagai tempat penyimpanannya nanti seperti tadi, integer alas, integer tinggi, integer luas. Int alas. Ini kita bikin ini ya dulu, baru kita nanti garisin. Sini ada int tinggi. Ini ada integer luas. Semuanya kita tarik sedikit. Tarik dan ya. Dan oke. Hari ini apa nih? Oke, sekarang kita pakai jajar genjang untuk inputnya. Input alas. Satu lagi jajar genjangnya. Input tinggi. Oke, sekarang kita pakai persegi yang biasa saja, proses. Coba ini luas pas sama dengan alas kali tinggi tutup kurung kali 0,5. Luasin sedikit. Oke, yang terakhir jajar genjang lagi buat outputnya. Output luas segitiga adalah dan luas. Oke, kita pakai terminator satu lagi buat akhirannya. Selesai. Dan inilah
luas segitiga di logic chart. Segitu aja. Oke, kita lanjut aja langsung. Oke, di sini ada codingan if else-nya. Apa itu if else? Dalam pemrograman Java, if else adalah struktur kontrol yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode tertentu jika suatu kondisi terpenuhi, dan blok kode lain jika kondisi tidak terpenuhi. If yang berarti jika dan else yang berarti jika tidak. Jadi di codingan ini kita bisa membuat program yang mengambil keputusan seperti jika nilai lebih dari 75 maka lulus, jika tidak maka tidak lulus. Jadi jika kondisinya true maka programnya jalan. Kalau kondisinya fails ya berarti salah. Jadi program else-nya yang jalan. Contohnya di codingan ini. Jadi kesimpulannya, if else digunakan untuk membuat keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Ini membantu program untuk mengeksekusi kode yang berbeda, tergantung pada apakah kondisi tersebut benar atau salah. Struktur ini sangat berguna dalam berbagai situasi, seperti menentukan kelulusan, menghitung diskon, atau membuat menu interaktif. Baik, sekarang kita sudah ada di codingan switch case-nya. Apa itu switch case? Switch case dalam Java adalah struktur kontrol yang digunakan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode berdasarkan nilai variabel. Ini adalah alternatif yang lebih rapi dari banyak if else. Switch yang berarti pilih berdasarkan nilai, dan case berarti kemungkinan nilai yang tersedia. Jadi, kita bisa membuat menu seperti jika 1 maka tambah, jika pilih 2 maka kurang, dan seterusnya. Seperti di codingan ini, variabel menu berisi nilai 2. Program akan mengecek nilai menu. Jika 1, tampilannya menu tambah. Jika 2, tampilannya kurang. Jika 3, tampilannya menu keluar. Jika nilainya bukan 1, 2, atau 3, maka tampilannya pilihan tidak tersedia. Baik, kita sudah di codingan unquoted loop ya. Apa itu unquoted loop? Dalam pemrograman Java, unquoted loop adalah perulangan yang tidak memiliki jumlah iterasi yang tetap. Artinya, kita tidak tahu pasti berapa kali loop akan dijalankan karena perulangannya bergantung pada kondisi tertentu. Jadi, di sini kita langsung coba aja codingannya. Nah, di sini kalau kita masukkan pin yang salah, bakal terus diminta lagi. Seperti di sini. Pin salah, coba lagi. Selagi salah, bakal tetap begitu. Dan kita coba masukkan pin yang benar, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka pinnya benar, akses diterima. Baik, segitu saja videonya. Terima kasih.